Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel yang asyik ini. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Mempelajari eh, atau merefresh kembali yang sudah kita pada channel sebelumnya, ya, pada pelajaran sebelumnya, yaitu bagaimana kita akan mengirob tulisan Arab gundul. Jadi kita refresh yang kemarin kita sampai dengan awamilul mudore, ya. Awamilul mudore. Baik, jadi kita refresh sebentar saja sebelum kita akan ke sibeh jumlah, ya. Nah, jadi yang sudah kita pelajari kemarin adalah al-irobu harokatu al-akhiratu minal ismi wal mudore. Irob itu harokat akhir dari isim dan mudore. Al-aslu fil irobi rof'un. Asalnya irob itu rofa. Al-alamatul irob lirof idomatun wa tasrifuhu lil nasbi fathatan wa tasrifuhu lil jazmi kasrotin wa tasrifuhu lil jazm sukum wa tasrifuhu. Rofa domah dan tasrifnya, nasob fathah dan tasrifnya, jar kasroh dan tasrifnya, jazm sukun dan tasrifnya. Kemudian awamilul ismi bijarin kana rofa unasoba inna nasoba rofa ula nasoba linakiroh inna nasoba lil mutasna ya nasoba lil mudof. Ingat kembali kalau awamilul ismi itu kata setelah huruf-huruf awamilul ismi ini, maka setelahnya pasti isim, ya. Ada beberapa kata yaitu dari 6 kelompok huruf ini. Huruf bijarin, karena rofa'u nasoba, ina nasoba rofa'u, la nasoba linakiroh, ila nasoba lil mutasna, ya nasoba lil mudof. Jadi yang disebutin pertamanya itu adalah hurufnya, ya, awamilul ismi, ya. Jadi kalau isim diawali dengan bi, maka isim pasti, dan bijarin istimnya adalah jar. Kalau huruf awalnya bijarin, maka isimnya adalah berharokat kasroh dan tasrifnya bijar. Kalau kana awalnya kana dan kelompoknya, huruf-huruf kelompoknya, maka isimnya berharokat domah dan tasrifnya. Kalau inna, la, ila, dan ya, huruf awal dari kalimat itu, maka huruf keduanya atau kata keduanya adalah isim yang berharokat fathah dan tasrifnya. Demikian, ya. Kemudian awamilul mudore. Awamilul mudore satu an yansiba salalalalala. Nah, jadi satu an yansiba ketika huruf an yansiba, huruf kelompok 8, ya, dan teman-temannya itu mengawali suatu kalimat, maka kata yang kedua adalah isim dengan harokat fathah yansiba. Nah, kemudian yang kedua adalah latazum, lam yazum, itu sama. Jadi hurufnya ketika diawali oleh lam atau la dan teman-temannya, maka kalimat berikutnya tadi keliru, ya, tadi. Awamilul mudore ini adalah fiil, ya. Jadi ketika ada huruf pertama itu adalah diawali dengan huruf nomor 8, maka kata berikutnya bukan isim, kata berikutnya adalah kata kerja mudore, tetapi harokatnya fathah, ya. Sama juga yang kedua adalah ketika diawali oleh kelompok huruf la dan lam, latazum dan lam tazum berarti huruf kelompok 9 dan 10 serta 11, maka
kata berikutnya pasti fi'il amr, ya, fi'il amr, gitu maksudnya ya. Oke. I'rab mudhari, rofa, nasab, dan jazm sudah. Kemudian kita sekarang akan memperkenalkan mengenai sibeh jumlah, ya. Apa tuh sibeh jumlah? Kita harus tahu sibeh jumlah itu adalah kalau dua kata. Sekarang kalau kita tadi udah satu kata, huruf dengan isim dan huruf dengan mudhari, ya. Nah, sekarang kita adalah bisa jadi huruf dengan isim, huruf dengan mudhari, tapi di dua kata. Jadi bersangkutan membuat busur, ya. Ya, menjadi busur, ya. Kita coba kita lihat lagi sampai dengan awamilul mudhari, yaitu kita akan belajar sekarang mengenai sibeh jumlah, ya. Nah, ini sibeh jumlah, unsur kalam. Sibeh jumlah itu adalah gabungan kata yang tidak membentuk kalimat. Sibeh jumlah itu ada, nah ini dia ya, sibeh jumlah itu ada 6. Ya. Jadi kata pertamanya jer, kata keduanya majrur. Jer majrur. Yang kedua adalah dorof madrob. Ingat kalau jer itu adalah kelompok huruf 1, bijarin. Ya, bijarin jer. Kelompok kedua ini adalah dorof, itu adalah kelompok 20. Ba'da sebelum, itu qobla sebelum, ba'da sesudah. Nah, yang ketiga adalah isyarah musyar ilaih. Nah, isyarah itu adalah, nah, dari yang dorof ke atas ini dia sudah dikategorikan ini adalah isim, ya. Jadi yang huruf ini adalah yang satu jar majrur, ya. Sedangkan yang dorof madruf, isyarah musyar ilaih, mausul sileh. Mausul itu kelompok huruf ke 21, isyarah 22 dan 23, mudhof mudhof ilaih, dan mausul sifat. Nah, mudhof ilaih ini adalah kombinasi isim dengan kombinasi isim, ya. Kalau yang mausul sifat itu isim dengan isim itu pasti itu, ya. Kalau mudhof ilaih juga sama. Nakiroh domir, nakiroh domir, nakiroh domir, nakiroh al-marifat, nakiroh. Jadi kombinasi isim. Kalau ini diawali oleh huruf, tetapi ingat yang huruf itu pada dasarnya cuma yang jer 1. Dorof, isyarah, dan mausul sudah masuk ke dalam isim, ya. Dorof, madhof itu adalah isim, ya. Diawali oleh dorof, isyarah, dan mausul. Itu adalah sibeh jumlah. Bagaimana caranya kita mengenal sibeh jumlah? Ini ada lagunya, ya. Sibeh jumlah itu begini. Sibeh jumlah jer majrur, dorof madruf, isyarah musyar ilaih, mausul sileh, mudhof ilaih, mudhof ilaih, nakiroh domir, nakiroh al marifat, mausul sifat, nakiroh sifat al marifat. Harokat akhirnya. Harokat akhir sibeh jumlah jer majrur dorof madruf. Untuk majrur juga madruf, idrofnya selalu jer. Musyar ilaih mengikuti isyarah. Irob sileh mengikuti mausul. Mudhof itu tak boleh tanwin. Mudhof ilaih selalu jer. Irob sifat mengikuti mausuf. Ya, gitu, ya.
Nah, sekarang kita sudah ke sibeh jumlah. Jadi kita coba di contoh kasusnya sibeh jumlah itu seperti apa ya. Jadi pada bab 2 ini materinya mengenai sibeh jumlah, tadi jar majrur, dorof madrob, isaroh musarileh, mausul sileh, mudhof ileh, dan mausul sifat. Nah, jar majrur gimana? Contohnya min, bi, kan sama tuh. Min khairin, ini kan jar. Berarti yang berikutnya setelah min, itu apa tadi? Awamilul ismi, berarti isim nih. Tetapi harokatnya adalah majrur, jar, majrur. Jadi selalu dia kasroh dan tasrifnya. Ya, jadi min khairin, nggak bisa min khairun. Nggak bisa min khairan, tapi pasti min khairin. Indallah, ini inda itu huruf kelompok 20, ada qobla, bada ya. Badallahi, enggak badallahu. Karena ini adalah dorof madruf. Ya. Dorof madruf itu selalu jar. Jadi kalau sudah dorof pasti jar. Indallahi qobla sebelum dorof di sisi Allah ya. Qobla sholati misalkan sebelum sholat, qobla duhuri sebelum duhur, qobla maghribi sebelum maghrib gitu ya. Nah, ini adalah jar majrur dan dorof madruf. Ini 1 dan 2 ya. Jelas ya. Jadi yang pertama, kalau hurufnya itu adalah sibeh jumlah, ini selalu kalau ada min pasti belakangnya majrur. Gitu. Kalau ada bi berarti ismi, bukan ismu. Karena apa? Karena bi-nya itu adalah jar majrur. Jar dan isminya menjadi, kan kita ada bismillah, gitu kan? Ya. Oke. Nah, ini tadi ya kata-katanya. Bi tadi ya. Bi ismi. Ka ismi, misalkan seperti nama lillahi kan, lillahi, ila ala khairun mim ba'di, fi dulu mati, an hatta bi wademi. Ini adalah jar dibaca jar dan majrurnya dibaca jar. Kalau kata pertamanya ini di jar majrur itu ya. Nah, sedangkan di dorof madruf adalah qobla, bada, goero, duna. Ini kata pertamanya di dorof madruf itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kata ya. Dorof berarti kata keduanya jar majrur. Paham ya? Oke. Jadi kita sudah ada jar majrur itu ada 2. Jar majrur itu ada 2 ya. Sibeh jumlah tadi itu ada 2, jar majrur dan dorof madruf. Oke, berikutnya apa? Berikutnya adalah jar majrur, dorof madruf, isaroh musar ileh ya. Nah, lihat nih. Dalika kitabu, dalika itu isaroh. Jadi kalau isaroh itu menunjukkan, dalika, dalikuma. Nah, musar ilah mengikuti isaroh di sini ya. Kalau dalika ya, dalika itu dia sendiri. Berarti alkitabu isimnya itu hanya 1, alkitabu. Jadi kitab itu ya. Jadi musar ilaih itu mengikuti isaroh. Jernya alkitabu. Kalau 2 kitab alkitabani, alkitabuna.
Kan gitu ya. Berarti bukan dalika lagi. Kita lihat isarohnya. Nah, isarohnya itu kalau satu itu dalika. Dalikuma itu adalah dua. Itu dua. Dalika itu satu. Dalikum itu banyak. Jadi kalau menggunakan dalikum di sini, dalikum ininya banyak. Alkitabuna gitu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, alkitabuna. Dalikum kitabuna misalkan ya. Daliku, dalika, dalika kitabuna, atau menjadi itu yang banyak itu sebutnya ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna gitu ya. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilun. Nah, sedangkan yang isyarah musyar ilaih. Jadi untuk menunjukkan kalau isyarah itu adalah ini ya. Nomor huruf kolom 22 dan 23. Hada ini satu, hadani ini dua, haulai mereka ini. Hadihi ini satu, hatani ini dua, haulai mereka ini. Sama ini juga. Itu tuh mereka itu ulaika. Jadi kalau ada kata ulaika itu berarti jamak. Berarti isyarah musyar ilaihnya adalah jamak. Ya bukan satu lagi, bukan dia tapi mereka. Paham ya? Tilka, tilkuma, tilkum sama dalika, dalikuma. Jadi kalau tilka untuk satu, nih tilka berarti untuk satu. Kalau tilkuma berarti untuk dua. Tilkumnya untuk banyak ya, paham ya? Nah, sedangkan untuk mausul silah itu aladi, aladani untuk orang-orang dua orang, aladina untuk orang-orangnya itu kalau misalkan aladi itu adalah satu orang. Ya. Kalau aladani untuk menunjukkan dua orang, tapi kalau aladina itu untuk banyak orang. Jadi orang-orang banyak yang gitu. Alati, alatani, alatani gitu ya. Orang yang alati sama alatani, alati. Jadi ini tiga juga sama ya, alati, alatani untuk berdua, alati atau alai ya. Itu maksudnya adalah kalau misalkan alladzina amanu. Bukan amana, amanu ini ada wawu, alif ini berarti banyak, alladzina banyak. Jadi si silah itu mengikuti mausulnya. Jadi kalau mausulnya itu jamak, maka dia ngikutin jamak ya. Jadi di sini adalah menunjukkan katanya. Oke, paham ya? Jadi si be jumlah sudah tadi, jar majrur, dzaraf madrof, isaroh musyar ilaih, dan mausul sileh. Jadi kalau mausul sileh itu adalah aladi. Kalau isyarah itu dalika, menunjukkan kalau aladi adalah orang-orang yang, gitu aja ya. Ulaika, dan ditambah kalau yang mausul itu ada ma apa yang dan man siapa yang. Oke, lanjut. Berarti isyarah si be jumlah sudah ada 4 ya. Si be jumlah sudah ada 4. Tadi jar majrur, dzaraf madruf. Ingat jar itu huruf kolom 1 bijarin, ada 15 kata. Sama juga itu tadi bijarin 15 kata ya. Oke. Dzaraf madruf ya, qobla sebelum, ba'da sesudah itu dan seterusnya. Kemudian ini dalikul, dalika, dalikuma, dalika, tilka, tilkuma, aladi, aladani, aladina, alati, alatani, alati, alai, mak siapa yang, mak apa yang. Itu mausul. Jadi mausul sileh. Udah 4 ya si be jumlah. Yang kelimanya itu adalah mudhof ilaih. Nah, gimana nih kalau mudhof ilaih? Coba kita mau lihat dulu ya ini. Ma fihi. Nah, ma fihi berarti ma itu apa? Mausul kan, ma siapa yang.
Ma fi berarti adalah ini mausul sileh. Set, ini ma fi mausul sileh. Fihi berarti jar majrur. Fihi, hi-nya domir. Domir itu udah nakiroh tadi disebut ya. Fi-nya bijarin. Fihi, ma fi, ya. Ini mausul sileh. Isim huruf ya. Ma fihi. Oke. La'allakum tattaqun. Sibeh jumlah apa? Sibeh jumlah mausul sileh dan jumlah mubtadiyah. Kalau ada dua yang bersangkutan gitu dibacanya enggak mafi, enggak langsung ya. Langsung yang berkaitan jadi ma fihi gitu ya. Jadi enggak boleh ma fi terus fihi, enggak boleh, dibacanya semua nih ma fihi. Oke. Jadi sibeh jumlah mausul sileh dan jar majrur. Kemudian ini yang keduanya lima baina yadaiha. Nah, ini karena dia saling bersangkutan busurnya, li kepada ma kepada baina kepada yadaina, maka dibacanya enggak lima baina karena ma baina. Jadi harus dibacanya semuanya. Lima baina yadaiha. Coba kita lihat. Li itu berarti bijarin ma ketemu dengan jar majrur. Jar majrur kenapa harokatnya ini ma itu enggak kasroh? Kan jar ya, jar majrur. Majrur itu haruskan kasroh karena dia mabni. Mabni itu adalah tidak bisa dirubah. Ingat yang bisa dirubah itu adalah isim dan mudore. Nah, ini ma di sini adalah maksudnya ke dalam isim mabni atau huruf mabni. Lima, ya kan? Mausul maksudnya. Lima jangan nggak jadi mi. Ya, mabni itu namanya. Nah, sekarang ma baina sama. Ini kan ma itu mausul sileh. Ma baina ya. Kemudian baina yadaiha. Baina itu dorob madrob ya. Ini jar majrur. Ma mausul sileh. Baina yadaiha itu adalah dorob madrob. Dorobnya apa ini? Baina. Madrobnya yadaiha. Majrur, jar majrur dan dorob madrob itu kan irobnya selalu jar, tapi karena dia mabni maka tidak berubah. Paham ya? Oke, lanjut contoh yang berikutnya adalah summa tawallaitum mim ba'di dzalika. Nah, ini ada sibeh jumlah mim ba'di berarti min bijarin bijar. Jadi jar majrur ya. Ba'di dzalika itu ba'di itu adalah dorof madrof ya. Jadi nah ini sama juga ya. Mim ba'dinya di sini adalah mabni ya. Mim ba'di. Oke, ba'da. Jadi ba'di, oke, ba'di dzalika. Oke ya. Kemudian mada aradallahu bihada masalah. Nah, ini bihada itu jar majrur bihada. Hada nih ini satu hada itu kan. Nah, ini adalah mausul isyarah musyar ilaih. Isyarah musyar ilaih. Oke. Jelas ya? Oke, lanjut. Berikutnya itu adalah tadi contoh-contoh untuk sibeh jumlah yang 4 tadi ya. Apa itu? Jar majrur, dorob madrob, isyarah musyar ilaih dan mausul sileh. Berikutnya sibeh jumlah adalah yang belum adalah mudhof ilaih dan mausul sifat. Nah, ini mudhof ilaih. Sibeh jumlah berikutnya adalah mudhof ilaih, yaitu gabungan dua kata di mana kata pertamanya nakiroh. Kata keduanya adalah ada 3 alternatif. Bisa domir,
bisa nakiroh, bisa al-marifat. Seperti yang disebutkan di lagu Sibeh Jumlah, ada 3 macam mudhof ilaih. Mudhof ilaih, nakiroh domir, nakiroh al-marifat. Mantranya. Yang pertama itu disebut mudhof. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Sedangkan yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu jer. Jadi kata pertamanya nakiro itu tidak boleh tanwin. Padahal nakiro itu kalau dia sendiri itu adalah tanwin, gitu kan? Nakiro al-marifat. Nakiro adalah isim yang tidak berawalan al. Nah, kan nakiro itu isim yang tidak berawalan dengan al. Sedangkan al-marifat itu adalah isim yang berawalan al. Apakah ada isim yang tidak berawalan al tetapi masuk kategori al-marifat? Jawabannya ada. Isim yang tidak diawali al tetapi termasuk al-marifat. Yang termasuk al-marifat walaupun tidak ada diawali al itu adalah isim alam. Isim yang menunjukkan nama benda-benda di alam semesta itu termasuk nama orang. Nah, itu disebutnya adalah isim al-marifat yang tidak diawali al. Kita kasih contohnya ya. Nakiroh domir. Nah, domir di sini adalah ciri-ciri isim yang kedua ya, yaitu kata majemuk. Kata yang ketempelan huruf 25, domir 25. Yang disebut domir. Jadi mudhof ilaih nakiroh domir. Nah, domirnya ini tidak jer ya, tapi mabni ya. Oke, contoh membaca irob lengkap atau disingkat mudhof ilaih nakiroh domir. Contohnya ini. Nisaakum, nisaakum. Nisaakum. Nisaukum, nisaukum. Itu sibeh jumlah mudhof ilaih nakiroh domir, mudhof boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Nisaakum sibeh jumlah mudhof ilaih nakiroh domir, mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Nah, ini contohnya. Anfusuhum. Anfusu ya, itu mudhof. Humnya adalah mudhof ilaih yaitu domir. Fi kulubi itu jar majrur. Kulubihim itu adalah mudhof ilaih. Kulubun harusnya kan. Tapi karena dia adalah nakiroh sebagai mudhof, maka jadi kulubi. Humnya adalah domir. Marodo ini adalah nakiroh. Wa idza qala rabbuka. Robbu itu adalah nakiroh, enggak robun ya, jadi robbu. Ka adalah domir. Ya, nakiroh domir. Oke, sudah terus sibeh jumlah. Nakiroh domir. Kemudian yang terakhir itu adalah mausul sifat. Nah, bagaimana mausul sifat? Mausul sifat kita mudah-mudahan sudah selesai, mausul sifat sudah selesai. Nah, sekarang kita sibeh jumlah berarti sudah selesai ya. Sibeh jumlah sudah selesai. Yang terakhir kita bahas itu adalah mengenai apa? Mausul sifat. Itu ada lagunya juga itu mausul sifat itu ya. Oke. Mausul sifat. Jadi mausul sifat itu kembar disebutnya ya. Mausul sifat itu adalah nakiroh sifat. Al-marifat. Jadi kalau nakiroh ya harus nakiroh ya. Kalau dianya itu adalah tunggal, maka
sifatnya juga harus tunggal gitu. Kalau dia, berdua mutasna, ya ikutan jadi mutasna juga yang nakiroh sifatnya. Jadi selalu selalu ngikutin yang awalnya ya. Oke, jadi pada kesempatan ini kita tidak bisa membahas, berikutnya yaitu mengenai jumlah, filyah dan jumlah mubtadaiyah mungkin harus selesaikan nanti dalam, berikutnya, tayangan berikutnya. Nah sekarang yang terakhir adalah mengenai sibeh jumlah yang keenam yaitu, eee, mausuf sifat ya. Sibeh jumlah mausuf sifat adalah gabungan dua kata yang terdiri atas nakiroh sifat. Al-marifat, al-marifat. Kata pertama disebut mausuf, kata kedua disebut sifat. Nakiroh sifat memiliki ciri sebagai berikut. Abjad pertama mim, abjad kedua alif, abjad ketiga wawu atau ya, diakhiri ya dan yatun. Semua ciri-ciri tersebut berupa awalan, sisipan, dan akhiran. Nah ini sebuahnya itu dilakukan. Abjad pertama contohnya muslimun. Abjad kedua contohnya salimun. Abjad ketiga contohnya salimun. Abjad ketiga contohnya salimun. Abjad ketiga islamiyun. Abjad terakhir islamiyatun gitu kan. Contohnya lagu itu ya. Jadi seperti itu ya, kita sudah membahas mengenai al-i'rabu dari awal sampai dengan sibeh jumlah. Ingat, i'rab itu adalah harokat akhir dari isim dan mudhari'. Asalnya i'rab itu rofa. Rofa itu domah dan tasrifnya, nasob itu fatah dan tasrifnya, jer kasroh itu jer itu kasroh dan tasrifnya, dan jajem itu sukun dan tasrifnya. Awamilul ismi itu adalah bijarin. Karena rofa'u nasoba, ina nasoba rofa'u, la nasoba linakiroh, ila nasoba lil mutasna, ya nasoba lil mudof. Awamilul mudore itu adalah anyansiba, latazum, lam yazum, dan asyartu wal jawab. Ya. Sibeh jumlah itu ada 6, yaitu jar majrur, dorof maduf, isyarah musyar ilaih, mausul sileh, mudhof ilaih, dan mausul sifat. Ya. Nah, sebelum kembali lagi kita ke bagaimana membaca Arab gundul ini, kita akan selesaikan dulu bahan-bahan yang berikutnya, yaitu adalah jumlah filyah dan jumlah muftadaiyah, karena nanti ada kaitannya bagaimana kita melakukan ini. Karena mengirob atau membaca huruf gundul ini ada langkah-langkahnya. Apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkahnya. Ya. Jadi sampai di sini episode hari ini. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.